Kalau ngomongin tentang Rocky Gerung, itu tentu yang melekat pada, Rocky adalah satu, apa namanya, istilah yang muncul di ILC kalau tidak salah ya, itu "No Rocky, no party", tidak ada Rocky, tidak ada pesta. Artinya, keberadaan Rocky di satu, acara itu memeriahkan suasana dengan kekuatan logikanya, kemudian pandangannya yang sangat tajam, itu, eee, mampu meriahkan apapun acara yang, menghadirkan Rocky. Hanya masalahnya adalah, eee, kalau kita lihat, demografi Indonesia yang notabene struktur penduduknya itu, mayoritas berpendidikan maksimal menengah, maka tentu ini akan menjadi, kesenjangan ya, kesenjangan antara, apa yang disampaikan oleh, Rocky melalui berbagai media dengan ketidakpahaman masyarakat di sisi yang lain. Coba kita lihat contoh kasus di, persidangan ijazah ya, di mana Rocky dihadirkan, sebagai saksi ahli. Silakan, dilihat dulu cuplikan. Indranya begitu. Nanti kami kaitkan dengan proses pembuktian. Suatu kebenaran transenden itu datang dari sekuensi logis. Artinya tanpa harus membuktikan datanya itu pasti ujungnya benar itu. Prinsipnya dalam logika, many times we must reason without knowing whether our facts are true. But we do want our reasoning to be correct. Jadi kendati datanya nggak ada, kalau reasoning kita, nalar kita lurus, pasti kita ketemukan. Tetapi itu penemuan itu diperoleh oleh reasoning, bukan oleh fakta itu. Jadi kalau kita kesulitan untuk membuktikan, pakai akal aja. Akal itu bisa dibantah oleh akal juga pada akhirnya. Tetapi dalam soal yang Anda tanyakan tadi, kalau dia pembuktian sebab akibat, kalau saya tahu akibat, saya bisa kendalikan sebelumnya supaya sebab itu tidak menimbulkan akibat kan. Jadi bisa terjadi percakapan sebelumnya untuk menghindari kausalitas itu berujung pada kriminalitas. Kan begitu dasarnya tuh. Jadi reasoning kita, kalau kita utuh mempercakapkan sesuatu, lama-lama barang yang tertutup itu dia popping up, dia membuka dirinya sendiri itu. Nah, tanpa asumsi itu nggak mungkin kita buka. Jadi percakapan, narasi yang ada di publik sekarang ia palsu akan membawa kita pada tesis bahwa ya ada yang palsu sebetulnya. Tapi buat apa sih dibicarakan itu? Walaupun memang kalau nggak pernah dibuktikan, tuduhan itu akan berlanjut terus. Kan sayang asumsi itu ada terus kan, Pak Jokowi palsu tuh. Nanti kalau Pak Jokowi satu waktu lengser, lalu orang bilang itu tukang palsu lewat di depan kita, kan nggak enak sebagai bangsa kan. Mending selesaikan soal itu tuh. Undang aja. Nah, di situ, Rocky Gerung menjelaskan, berdasarkan pertanyaan dari, Ahmad Khosinuddin tentang, pembuktian kebenaran melalui, apa namanya, bukti. Kalau menggunakan, terminologinya Ahmad Khosinuddin, yaitu bukti itu bisa, empiris, bisa transenden gitu ya. Nah, bagaimana kalau, kaitannya dengan transenden gitu ya. Kemudian Rocky menjelaskan tentang, logika, tentang akal, bahwa, fakta itu, bisa saja kita peroleh dengan cara, menggunakan akal, sepanjang akal itu lurus gitu ya, kurang lebih semacam itu. Jadi, dalam persidangan itu dia menjelaskan, many times we must reason without knowing, whether, our facts itu are true gitu ya. But we do, want to our reasoning, to be correct, kurang lebih semacam itu. Artinya, seringkali kita, bernalar atau membuat satu kesimpulan yang logis itu tanpa melihat, fakta atau tidak perlu menghadirkan fakta empiris sepanjang logika kita benar. Maka, kalau logika kita lurus, maka kebenaran itu nanti akan terbukti ya, di ujungnya itu akan terbukti. Kurang lebih semacam itu. Nah, ini kalau dalam,
perwayangan. Ini saya ambilkan cuplikan dari lakon Wahyu Citapsoro, di mana lakon itu dimainkan oleh Ki Mantep Sudarsono. Di situ ada dipasewakan di Kerajaan Mandura itu Prabu Baladewa didatangi oleh sekelompok Kurawa terdiri dari narendronya yaitu Prabu Duryudono dan tentu dengan patih patih legendaris yang sangat licik yaitu Sengkuni dan Adipati Basukarno. Nah, di situ Prabu Duryudono mengemukakan maksud kedatangannya yaitu meminta bantuan Prabu Baladewa untuk menjadi wakil dari Kurawa yang ingin menyerahkan Indraprasta itu kepada para Pandawa. Nah, kemudian itu sendiri menimbulkan pertanyaan gitu ya. Nah, setelah para Kurawa itu meninggalkan Pasewakan, maka dipanggillah patih Baladewa yaitu Prakuto, di mana Prakuto dimintai pendapatnya mengenai fenomena tadi ya, fenomena permintaan Prabu Duryudono untuk meminta dia yaitu Prabu Baladewa untuk mewakili dalam upacara penyerahan Indraprasta kepada para Pandawa. Ya, silakan disaksikan cuplikannya. Ini menarik sekali. Kan dari Patih Prakuto. Ya ini kalau mungkin ibarat dalam persidangan ijazah yang menghadirkan Rocky ini Patih Prakuto ini dianggap dianggap sebagai saksi ahli begitu ya untuk memberikan opini sehingga nanti Baladewa sebagai pihak yang memutuskan itu berdasarkan pertimbangan yang lengkap. Nah, apa yang disampaikan oleh Prakuto itu dia menggunakan logika bahwa Prabu Baladewa itu harus hati-hati karena ABCD, begitu keterangan dari Prakuto. Artinya itu adalah kesimpulan-kesimpulan logis berdasarkan experience ya, berdasarkan experience. Apakah itu fakta Pasewakan? Ternyata kan tidak. Artinya fakta persewakan itu semacam pertemuan ya, pertemuan di Kerajaan Mandura. Faktanya adalah Prabu Duryudono meminta bantuan kan begitu. Maka diperlukan reasoning kalau dalam bahasanya Rocky Gerung tadi, reasoning untuk menelaah peristiwa itu sehingga bisa disimpulkan seperti apa. Nah, ternyata logika yang disampaikan oleh oleh Patih Prakuto itu sebagaimana yang disinggung oleh Rocky Gerung, based on nalar yang lurus, nalar yang benar, maka kesimpulannya akan benar. Ya terbukti memang di cerita selanjutnya itu pihak Prabu Duryudono dengan penasihat setianya Sengkuni itu ternyata memang ingin memanfaatkan untuk kepentingan Kurawa sendiri. Nah ini jadi meskipun Rocky Gerung dah intelektual yang berbasis logika yang sangat tajam, itu ternyata bisa dicari paralelnya di dunia perwayangan. Salam konstitusi.